tidak benar ini. Buat apa aku memperdaya anakku? Dia darah dagingku sendiri. Romo benar, Biu. Sudahlah. Kita ini keluarga. Lupakan permusuhan di masa lalu. Kita buka lembaran hidup baru dengan hidup rukun. Tidak. Tidak akan pernah. Ya, itu terserah Biu. Biar bagaimanapun, aku yang berkuasa di sini. Siapapun yang tidak suka dengan keputusanku, boleh angkat kaki dari sini. Bajang! Kamu benar-benar keterlaluan. Tolong jangan campur romoku. Diam kamu! Biar romomu menjalani hukumannya. Iya, dia pasti mendapatkan semua hukuman karena dia sudah berani mengkhianati Bajang. Lepaskan aku! Tenang saja di Pangkara. Aku pasti akan mengembalikanmu ke Manguntur. Gampang sekali kamu bicara. Mau kembali ke Manguntur bagaimana? Sekarang Kebo Winarang dan yang lainnya sudah kembali ke Manguntur. Bagaimana bisa? Ini pasti karena ulah bodoh si Bajang. Dia yang membawa mereka semua kembali ke Manguntur. Tapi atas dasar apa? Bajang membawa mereka kembali ke Manguntur. Aku curiga. Ini pasti ulah dari Rani. Meskipun Kanjeng Putri menamparku beribu kali atau akan membunuh, itu tidak akan pernah mengurangi rasa cintaku pada Kamandanu. Baiklah. Aku akan mengembalikan suara. Tapi ingat, kalau kamu gagal lagi, aku akan mengambil suaramu dan kamu bisu dan menjadi ular selamanya. Sekarang bersiaplah. Sekarang bagaimana? Apa kamu sudah bisa bicara? Nagapati. Oh. Terima kasih Nagapati. Dengan aku bisa bicara lagi seperti ini, aku yakin aku bisa melakukan banyak hal untuk kamu. Bagus. Sekarang pergilah dan lakukan tugasmu dengan baik. Lalu bagaimana Respati? Kapan kita bisa menyerang Kurawan? Sekarang ini Romo, permasalahannya bukanlah waktu. Tapi keadaan posisi kita masih dalam keadaan lemah. Kita tidak mungkin bisa menyerang Kurawan. Karena mereka sangat kuat. Karena yang aku tahu, Nagapati berada di belakang mereka. Iya. Kamu benar. Kondisi kekuatan kita saat ini masih lemah karena Kamandanu buta. Mungkin jalan terbaik sekarang ini Romo adalah kita harus sesegera mungkin mengobati kebutaan Kamandanu. Tapi kepada siapa lagi kita minta tolong untuk menyembuhkan Kamandanu? Dulu kita punya kekuatan yang bagus karena Kamandanu berada di garda terdepan. Tapi sekarang kita harus menghadapi kenyataan. Kita terhina seperti ini. Sabarlah Romo. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ya. Sekarang kita hanya berdoa, mengharapkan kekuatan Sang Hyang Widi agar mata Kamandanu segera sembuh. Itu juga yang Romo harapkan. Aku harus menemui Palastri. Mustika ini harus segera keluar dari tubuhku supaya Dimas bisa melihat. Palastri, Ada apa Dwi Pangga? Kamu harus mempercepat pengobatanku. Mustika ini harus segera diberikan pada Dimas Kamandanu agar dia bisa segera melihat. Manguntur sedang membutuhkannya, Palastri. Apa kamu yakin? Karena itu akan sangat menyakitkan untukmu. Aku tidak peduli. Sesakit apapun.
aku pasti bisa menahannya. Asalkan Dimas segera bisa sembuh. Kalau tekadmu sudah bulat, ayo kita lakukan Dwi Pangga. Yunda, jangan lakukan di sini. Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Baiklah, kita lakukan di rumahmu. Palastri. Dwi Pangga. Ger. Kakak Dwi Pangga. Dia baik-baik saja, Yunda. Sebentar lagi, tubuh Dwi Pangga akan kebal terhadap racun. Itu artinya, mustika itu sudah bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Kakak. Lihat itu, Bu. Aku jadi curiga pada Nari Rati. Curiga apa maksudmu? Dia bilang dia hamil. Tapi dia sama sekali tidak ada perubahan. Dia tidak pernah ngidam seperti orang hamil. Dan perhatikan saja perutnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Jangan-jangan dia menipu Bajang dengan pura-pura hamil supaya Bajang senang. Itu juga yang aku pikirkan. Mungkin saja dia pura-pura hamil. Agar Bajang selalu menyayangi dan menuruti semua perintahnya. Sekarang ini Bopo lihat kan, Bajang selalu melawan kita dan bahkan lebih membela istrinya itu. Kalau begitu, kita harus membuktikan kecurigaan kita. Dan kalau ternyata kecurigaan kita itu benar adanya, Bajang pasti sangat marah. Dan dari Rati pasti akan usir dari Manguntur. Jadi, mereka sudah mulai mencurigai aku. Benar, Rati. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati. Dan kamu harus lebih pintar bersandiwara. Agar mereka tidak mencurigai kamu lagi. Baiklah, Wisya. Terima kasih karena kamu sudah memberitahukan aku hal ini. Sama-sama, Rati. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nari Ratih sayangku, sini. Istriku? Kamu kenapa? Biung, cepat tolong istriku. Tidak apa-apa, Bajang. Mungkin ini karena kehamilan. Jadi ini karena calon anakku. Biung, Eyang,
Kalian lihat, sebentar lagi pewaris Manguntur akan segera lahir. Sial, ternyata dia memang benar-benar hamil. Sempurna. Bulu Balang, panggil seluruh pembesar Manguntur dan suruh kumpul di sini. Hari ini kita akan berpesta untuk merayakan kehamilan istriku. Baik, Kanjeng. Ayolah Romo, minum lagi yang banyak. Peristiwa ini harus dirayakan sepuas-puasnya. Cucu Romo akan segera lahir. Ayo Arimbi, kamu juga harus ikut minum. Cucuku adalah cucumu juga. Jadi kamu harus ikut merayakannya. Tidak, aku tidak suka minuman ini. Biyung tidak boleh begitu. Biyung juga harus bahagia karena cucu Biyung sebentar lagi akan lahir. Kamandanu, kenapa kamu malah menyendiri di sini? Kamu tidak ikut berpesta? Tidak apa-apa, Arimbi. Aku lebih suka di sini. Sayang, kamu masih saja seperti dulu ya. Kamu tidak pernah berubah. Kamu lebih suka menyendiri. Semenjak kehadiran kamu di sini, hatiku selalu saja berbunga-bunga, Kamandanu. Biyung kemana sih? Semua orang berpesta, dia malah menghilang. Dia benar-benar tidak menghargaiku. Aku senang sekali. Aku bisa bertemu dengan kamu setiap hari. Sudahlah, Arimbi. Jangan mulai lagi. Tapi aku ini sangat mencintai kamu, Kamandanu. Sudah lama sekali. Aku merindukan pelukan. Rasanya, aku ingin sekali memeluk. Tolong, Arimbi. Jangan seperti ini. Tidak, Kamandanu. Biarkan aku memeluk. Aku sudah kangen dengan pelukan. Lepaskan aku, Arimbi. Apa kamu sudah gila? Ayolah, Kamandanu. Di sini sedang tidak ada orang. Semuanya sedang berpesta. Jadi tidak akan ada yang melihat kita. Tolong, Arimbi. Lepaskan aku. Jangan sampai aku berbuat kasar padamu. Tidak, Kamandanu. Biarkan aku merasakan pelukan. Kurang ajar. Berani sekali kamu menolakku, Kamandanu. Hah? Apa yang kalian lakukan di sini? Biyung mau baca. Dia menggangguku. Biyung benar-benar keterlaluan. Sudah tua masih juga tidak tahu diri. Benar, Bajang. Aku tidak mungkin berhubungan dengan Biyung. Sudah, Biyung. Lebih baik Biyung kembali ke pesta. Jangan malah menggoda orang. Bagaimana Dwi Pangga? Apa kamu sudah mendingan? Iya, Pak Lastri. Aku sekarang sudah merasa jadi jauh lebih baik. Itu artinya proses pengebalan di tubuhmu sudah berjalan dengan baik. Benar kan, Wisya? Iya, Yunda. Untuk memastikan keadaannya lebih baik, kita harus memberikan racun kembali. Jangan, Wisya. Bagaimana kalau Kakang Dwi Pangga pingsan lagi? Tidak apa-apa, Andini. Kalau pengembalannya sudah sempurna, dia tidak akan apa-apa.
Bagaimana perasaanmu saat ini, Dwi Pangga? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Itu artinya proses pengebalan di tubuhmu sudah berjalan dengan sempurna. Berarti sekarang mustika itu bisa dikeluarkan dari tubuh bukan Palastri. Terima kasih Dewata Agung. Akhirnya aku memberikan jalan kesembuhan pada Dwi Pangga. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Kenapa Dwi Pangga jadi seperti ini? Dewata Agung, selamatkan putraku. Aku tidak bisa melihat Dwi Pangga seperti ini. Lebih baik kita masukkan mustika itu kembali ke dalam tubuhnya. Jangan, Yunda. Aku yakin dia akan sembuh. Dewata Agung, terima kasih engkau telah menyembuhkan Dwi Pangga. Jadi mustika itu sudah berhasil dikeluarkan. Sudah, Kamandanu. Lalu bagaimana dengan keadaan Kamas Dwi Pangga sekarang? Keadaan Dwi Pangga baik-baik saja. Syukurlah. Saat ini, kita tinggal mengatur waktu yang tepat untuk proses pengobatan matamu dengan menggunakan mustika. Aku ingin itu dilakukan secepatnya, Palastri. Aku ingin segera merebut kembali Istana Manguntur yang telah dirampas oleh orang-orang jahat. Tentu saja, Kamandanu. Kita harus melakukan proses ini dengan berhati-hati. Jangan sampai orang yang mengincar mustika itu melihatnya. Baik, Palastri. Atur saja bagaimana baiknya. Kitabib, apakah benar setelah diobati nantinya mata Kamandanu bisa melihat lagi? Mudah-mudahan dengan ramuan ini mata Kanjeng Kamandanu bisa disembuhkan. Siapa ini? Maaf Kanjeng, hamba hanya seorang tabib. Tabib? Apakah ada yang sakit di istana ini? Ampun Kanjeng Tumenggung, tabib ini sudah lama menjadi tabib di istana ini Kanjeng. Sekarang dia datang untuk mengobati mantannya Arya Kamandanu Kanjeng. Apakah itu benar? Mudah-mudahan hamba bisa menyembuhkan mata Kanjeng Kamandanu. Aku tidak suka orang yang tidak punya kepastian. Kalau kamu yakin, aku akan izinkan. Tapi kalau tidak, kamu boleh pergi. Maaf Kanjeng, tapi hamba diundang oleh Kanjeng Kebowinarang. Aku tidak peduli. Akulah yang pemimpin di sini. Aku yang berhak untuk menentukan semuanya. Lagi berpikir apa, Tabib? Baik Kanjeng, hamba yakin hamba bisa menyembuhkan mata Kanjeng Kamandanu. Baiklah. Sekarang aku mengantarkan kamu ke Kanjeng Kebowinarang. Tapi ingat satu hal. Kalau sampai gagal, aku akan memotong leher kamu. Tidak perlu takut. Kalau kamu yakin kamu akan berhasil, ayo, aku antarkan. Baik Kanjeng. Korban hamba Kanjeng. Kami semua sedang menunggumu. Maaf, tapi aku yang menghentikannya untuk mencari tahu apa yang dia lakukan di sini. Silahkan pergi.
Baik, Kanjeng. Tabib, mari kita berangkat. Tabib, tadi kamu kelihatan sangat ketakutan. Kenapa? Ampun, Kanjeng. Hamba diancam akan dibunuh kalau hamba gagal. Tapi mudah-mudahan bisa menyembuhkan Tuan Kamandanu. Maaf, ini semua kesalahan kami. Prajurit, silakan bertugas. Sendiko, Kanjeng. Tabib, ayo. Sendiko, Kanjeng. Palastri, ini tabibnya. Saya mohon Kanjeng tunggu di sini sebentar. Ayo, Wisya. Mari, Kanjeng. Baik. Ayo kita mulai. Wisya? Kamandanu, kamu sudah bisa melihatku? Iya, Wisya. Palastri, aku sudah bisa melihat. Kamandanu, kamu sudah bisa melihat. Aku benar-benar sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia, Kamandanu, karena kamu bisa sembuh dari racun adikku. Wisya, Palastri, terima kasih. Hormat hamba, Kanjeng. Komandan, kamu sudah bisa melihat? Iya, Kanjeng. Selamat, Komandan. Selamat. Kamu akan bertugas kembali. Kurang ajar! Kenapa Kamandanu bisa melihat lagi? Ini pasti perbuatan kakakku. Perbuatan kakak? Apa yang dia lakukan? Bukan, tapi karena kekuatan mustika ular siluman. Karena hanya mustika ular siluman yang bisa melakukan itu. Dan caranya cuma satu, dengan memasukkan mustika itu ke dalam tubuh Kamandanu. Jadi, mustika itu ada pada Kamandanu? Iya, dan ini berarti Kamandanu akan menjadi lebih sakti daripada sebelumnya. Mustika ular. Wah, ternyata kamu hebat sekali, Tabib. Istriku tercantik. Tabib, nanti kamu yang tangani istriku. Istriku sedang hamil. Baik, Kanjeng.
Bajang, aku ingin sekali bicara dengan kamu. Baik, istriku. Sekarang tabib boleh pergi. Baik, Kanjeng. Ini masalah Kurawan, Bajang. Tentang Kurawan? Iya. Sebenarnya, aku malu sekali melihat kekalahan kamu dengan Nagapati. Aku juga malu kalau ingat kejadian itu. Tapi itu semua karena paman saya sendiri. Aku rasa kamu kalah karena kamu mempercayai orang-orang yang salah. Maksud kamu? Iya. Waktu itu kamu tidak membawa prajurit yang cukup tangguh. Tapi sekarang, Kamandanu sudah sembuh dan dia pasti akan bantu kamu. Tapi kenapa Kamandanu mau membantu aku? Kamandanu akan bantu kamu karena kamu sendiri kan yang bilang. Kau tahta Kurawan akan dikembalikan ke romoku jika kalian menang nanti. Ya, kamu benar. Tapi hanya dengan Kamandanu. Aku masih ragu-ragu. Yang akan menambah kekuatan kita bukan hanya Kamandanu, tapi juga Arya dan romoku sendiri. Iya, kamu benar sekali. Jadi, kamu setuju kan dengan pendapatku? Baiklah, Ratih. Kamu benar. Aku akan menyerang Kurawan lagi. Tidak, aku tidak setuju. Kenapa Biung tidak setuju? Jika kamu menyerang Kurawan dan memberikannya kepada Kebo Winara, itu sama saja hal bodoh, Bajang. Tidak ada perbedaannya. Kita kalah ataupun menang. Toh, Kurawan tidak akan pernah menjadi milik kita. Kurawan memang hak Raspati dan keluarganya, Biung. Dan kita kan sudah punya Manguntur ini. Adil, bukan? Kamu bukan adil, Bajang, tapi kamu bodoh. Kamu tidak sadar apa akibatnya di masa depan kalau mereka bisa menduduki Kurawan. Mereka akan menyerang kita, Bajang. Aku tidak berpikir ke sana, Eyang. Karena ini bukan soal menyerahkan Kurawan pada keluarganya Narirati. Tapi ini masalah harga diriku yang pernah dikalahkan Nagapati. Aku harus membuktikan pada Nagapati kalau aku ini kuat. Sayangku, kamu kenapa duduk sedih? Tidak, Bajang. Aku tidak kenapa-napa. Bagaimana hasil pembicaraan dengan biung kamu? Kita tetap menyerang Kurawan. Berarti biung kamu setuju? Tidak, kamu sudah tahu sifatnya dia kan? Tapi aku tetap menyerang Kurawan. Terima kasih banyak, Bajang. Sama-sama, sayang. Aku harus mengerjai perempuan iblis itu. Sayang, kamu kenapa? Biar aku panggilkan tabib ya. Jangan, Bajang, jangan. Mungkin karena ini aku sedang hamil. Oh, syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Aku panik sekali kalau kamu kenapa-kenapa. Sepertinya aku sedang mengidam, Bajang. Oh iya? Katakan, apa yang kamu inginkan saat ini? Apapun yang kamu mau, akan aku berikan. Tapi kamu jangan marah ya. Dengan keinginanku ini, Bajang. Apa itu, Narirati? Katakan saja. Permintaan orang hamil memang aneh-aneh kok. Wajar. Ayo cepat katakan. Aku mau bubur. Ya ampun, Narirati. Cuma bubur saja. Di mana anehnya? Tapi aku mau bubur itu buatan biung kamu. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa berpikiran seperti ini. Mungkin saja karena anak kita ingin merasakan kasih sayang dari Eyang Putrinya. Iya. Jangan khawatir. Aku akan minta sama Biung. Tidak. Enak saja. Apa Narirati itu sudah gila? Dia minta dimasaki oleh Biung. Dan Biung rasa
Kamu juga sudah gila, Bajang. Segala macam perintah istrimu itu selalu saja kamu turuti. Tapi Narirati sedang mengidam Biung. Ini bukan keinginannya. Ini keinginan cucu Biung yang ada dalam kandungan Narirati. Memang Biung mau punya cucu nanti sukanya ngiler meneteskan air liur gara-gara keinginannya waktu dalam kandungan tidak terpenuhi. Ayolah Biung, kalau Biung tidak mau melakukan ini untuk Narirati, lakukan ini untuk cucu Biung. Mau ya Biung? Mau ya? Biung baik deh. Nanti kalau Biung mau masak buat cucu Biung akan sayang sama Biung dan akan selalu teringat pernah dibuatkan bubur dari tangan Biung sendiri. Mau ya Biung? Mau ya? Ya sudah, baiklah. Terima kasih Biung. Biung baik sekali. Ngidam apanya? Hamil saja belum tentu. Bajang, ini dia buburnya. Biung, muka Biung kenapa? Kenapa bagaimana? Muka Biung hitam. Sial, ini pasti gara-gara tungku sialan itu. Ya ampun Biung, kasihan sekali Biung. Demi membuatkan aku semangkuk bubur, Biung pipinya sampai hitam begitu. Terima kasih Biung. Biung memang sangat perhatian padaku. Aku bahagia memiliki mertua seperti Biung. Sudahlah, sekarang lebih baik kamu makan bubur ini karena aku sudah membuatkannya capek-capek untuk. Baik Biung. Kenapa Ratih? Bubur buatan Biung kamu tidak enak. Kamu dasar tidak tahu terima kasih. Aku tidak peduli mau kamu makan atau tidak bubur itu. Sama sekali tidak ada urusannya denganku. Aduh Bajang, aku jadi tidak enak sama Biung kamu. Tidak apa-apa Ratih. Aku yang kasihan sama kamu. Kamu jadi tidak makan bubur. Sayang, kapan kamu mau mengawiniku? Kenapa selalu pertanyaan itu yang kamu ajukan, Saro? Apa kamu tidak bosan? Aku tidak bisa digantung. Aku butuh kepastian. Aku juga ingin kepastian Paman. Aku tidak akan pernah keluar dari perut Biung sebelum status ini jelas. Kenapa kalian tidak pernah mengerti? Sudah berkali-kali aku katakan kepadamu, Sambi. Aku pasti menikahimu. Iya, tapi kapan? Setelah semua keadaan aman, aku pasti akan menikahimu, Sambi. Aku tahu, itu hanya alasanmu saja untuk mengulur waktu, iya kan? Jangan membuat kesabaranku habis, Sambi. Aku sekarang ini tidak ingin berdebat dengan kalian. Aku dan Biungku juga sudah cukup bersabar menunggu Paman. Apa susahnya sih menikah dengan Biungku? Kenapa kalian tidak bisa mengerti? Saat ini keadaan tidak aman dan banyak musuh kita yang ingin menyerang kita. Ingat Nagapati, semua rahasiamu ada di tanganku. Jadi kamu mengancamku? Tidak, aku tidak mengancam. Aku hanya memperingatkan. Ingat, kesabaranku ada batasnya. Kamu pikir dengan mengancamku, aku akan menikahimu, Sambi? Kamu mau mengancam aku? Silahkan, silahkan saja. Dengan mudah, aku akan membongkar rahasiamu kepada semua orang. Kurang ajar! Tunggu! Kenapa kalian jadi bertengkar? Seharusnya kalian itu duduk bersama untuk membahas pernikahan
pernikahan yang bahagia. Biung dan paman yang tampan, ayolah berbaikan. Ayo, baikan. Ampun Kanjeng. Di luar ada tamu yang menunggu Kanjeng. Siapa? Pangeran Respati Kanjeng. Pergilah. Respati. Untuk apa dia datang kemari? Aku tidak mungkin menemui Respati sebagai Nagapati. Aku harus menemuinya sebagai dewa. Tunggu dulu. Bagaimana urusannya? Sambi, untuk saat ini aku tidak mau berdebat dengan. Laki-laki kurang ajar. Respati, apa yang membuatmu berani datang ke istanaku? Apa? Istanamu? Kamu memang benar-benar tidak pernah tahu malu, Dewa. Selalu mengakui yang bukan milik kamu. Aku tidak perlu pengakuan darimu, Respati. Tapi seluruh rakyat Kurawan telah mengakui akulah pemimpinnya. Sekarang katakan, apa tujuanmu datang kemari? Dengarkan baik-baik, Dewa. Aku datang kemari untuk memberimu satu peringatan terakhir. Segera tinggalkan Kurawan. Atau kalau tidak, akan terjadi peperangan. Dengar bodoh, aku tidak pernah takut dengan siapapun. Lihat baik-baik tameng ini. Sekarang tameng ini bukan lagi milik Byakta, tapi aku yang menguasainya. Jadi pikirkan baik-baik kalau kamu ingin merebut Kurawan dari tanganku. Sepertinya kita harus berpikir lagi, Komandan, untuk bisa menyerang Dewa dan Nagapati. Ada apa, Kanjeng? Kenapa Kanjeng berubah pikiran? Tameng Byakta. Itu yang merisaukan aku. Dan sampai sekarang, belum ada seorang pun yang mengetahui kelemahan tameng itu. Hamba sendiri juga pernah merasakan kedahsyatan tameng itu, Kanjeng. Benda itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kamu benar sekali, Komandan. Dengan kekuatan kita yang minim, rasanya mustahil kita bisa menyerang Dewa. Apalagi dia didukung oleh Nagapati dan juga Dewi Sangga. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng? Kita harus mengambil tameng itu. Dengan begitu, kita bakal mempunyai sebuah kekuatan. Tapi rasanya sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan tameng itu. Hamba tahu caranya, Kanjeng. Apa? Kamu tahu? Apa, Komandan? Katakanlah. Aku lapar. Jungket, sabar sebentar. Ayamnya belum matang. Emangnya kamu mau makan ayam mentah? Memangnya aku siluman apa? Makan ayam mentah. Makanya itu, kamu sabar. Kamu bisanya memisahkan Bopo saja. Tong Bajil, Kansa. Kenapa kamu bisa ke sini? Hah? Tunggu. Bukannya kamu buta? Aku sudah sembuh. Wah, syukurlah. Ada apa kamu kesini? Ada apa? Aku datang ke sini dengan tujuan khusus. Aku ingin meminta bantuan kalian. Harus hebat paman.
ingin minta bantuan kepada kami. Dompet, diam kamu. Nah, teruskan. Aku ingin kalian mencuri tameng dewa. Tameng dewa? Iya. Aku tahu, mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi kita melakukan ini secara terpaksa. Karena tameng itu digunakan untuk kejahatan. Aku mengerti maksudmu. Aku mengerti. Dengan kemampuan kalian berdua menjadi martir, aku yakin kalian bisa lebih leluasa untuk mendapatkan tameng itu. Tenang saja, Paman. Serahkan kepada kami. Jagoan. Benar sekali, Kamandanu. Kamu meminta tolong kepada orang yang tepat. Bukan begitu, Dumbret? Iya, bohong. Andini, aku ingin berbicara denganmu. Saat ini suamimu sudah sembuh. Berarti tugasmu sudah selesai. Kenapa reaksimu hanya seperti ini, Andini? Apa kamu tidak senang melihat suamimu sudah sembuh? Tidak, Pak Lastri. Kamu yang pantas lebih bahagia. Aku sudah tidak pantas lagi atas Kakang Dipangga. Tunggu, Andini. Apa maksud ucapanmu? Apa kamu masih mau menyalahkanku? Apa kau masih mau menganggap kalau aku ingin merusak rumah tanggamu? Aku tahu, Andini, aku memang salah karena aku mencintai suamimu. Tapi aku berani bersumpah, aku tidak bermaksud untuk merusak rumah tangga kalian. Maafkan aku, Andini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, Andini. Tidak, Pak Lastri. Kamu tidak usah merasa bersalah dan minta maaf padaku. Aku tidak akan merebut Kakang Dipangga dari dirimu. Karena dirimu pantas mencintai dan dicintai oleh Kakang Dipangga. Tidak, Andini. Dwi Pangga itu milikmu. Dari awal, dia itu suamimu. Dan sampai kapanpun, Dwi Pangga tetap suamimu, Andini. 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 Aneh. Andini pergi kemana? Kakang, saat Kakang membaca surat ini, mungkin aku sudah berada di tempat asalku. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, Kakang, tapi justru karena aku sangat mencintaimu. Aku tahu kamu dan Pak Lastri saling mencintai, dan aku tidak ingin menjadi penghalang cinta kalian. Aku akan bahagia melihat kalian bahagia. Tapi aku mohon padamu, tolong jangan sia-siakan anak kita, Krishna. Aku juga mohon pada Pak Lastri agar dia bisa mencintai Krishna seperti dia mencintai anak kandungnya sendiri. Dan aku mohon padamu, Kakang, jangan sekali-kali kamu menyakiti Pak Lastri. Sebab kalau Pak Lastri disakiti, aku juga akan ikut merasa sakit, Kakang. Selamat tinggal, Kakang Dipang. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Amin. Andini! Andini! Andini!
Kenapa kamu tega meninggalkanku? Aku sungguh mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Andini. Aku juga mohon pada Palastri agar dia bisa mencintai Krishna seperti dia mencintai anak kandungnya sendiri. Dan aku mohon padamu, Kakak, jangan sekali-kali kamu menyakiti Palastri. Sebab kalau Palastri disakiti, aku juga akan ikut merasa sakit, Kakak. Selamat tinggal, Kakak Dipang. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Amin. Andini! Andini! Andini, kenapa kamu tega meninggalkanku? Aku sungguh mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Andini. Dublet, di mana ya tameng itu disimpan? Tidak tahu, Bobo. Kita harus cari terus. Nanti juga ketemu. Bobo, itu tamengnya. Oh, ternyata dia menyimpannya di sini. Iya, Bobo. Ya sudah, sekarang kita harus buru-buru pergi untuk memberitahukan ini sama Kamandanu. Tugas kita sudah selesai. Baik, Bobo. Celaka 13, Dompet. Ada ular jelek itu di depan kita. Kurang ajar. Berani kamu bilang aku jelek? Ku makan kalian. Ah, sekarang ular jelek itu bisa ngomong. Aduh. Ayo, Dompet. Tong Bajil, Kansa. Kamandanu. Ada apa dengan kalian? Kenapa terengah begitu? Gawat, Kamandanu. Gawat. Kita dikejar-kejar sama Trisa, si ular jelek itu. Jadi Trisa ada di sana? Iya. Sekarang ular jelek itu sudah bisa ngomong. Untung kita pintar, jadi kita lolos. Lalu bagaimana mengenai tameng ini? Untung kita dikejar-kejarnya setelah aku dan Kansa tahu di mana tempat tameng itu berada. Jadi ular itu tahu kalau kalian datang ke sana untuk mencari tameng ini? Tidak. Aku kepergoknya setelah aku keluar dari tempat itu. Syukurlah kalau begitu. Di kamar sebelah mana tameng itu disimpan? Di kamar yang ujung, dekat dapur. Baiklah. Terima kasih atas bantuan kalian. Sama-sama. Ayo, Dompet. Ayo. Bangga. Palastri,
Kebetulan kamu ada di sini. Ada apa, Dwi Pangga? Andini pergi. Andini pergi? Apa maksud lo? Dwi Pangga, sebenarnya aku sudah bertemu dengan Andini. Aku mengatakan kalau aku tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Aku tahu. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Andini telah pergi. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah menjaga amanatnya. Palastri, aku berjanji tidak akan pernah menyakitimu, Palastri. Tapi aku mohon, berjanjilah untuk menyayangi Krishna, jaga dia sebaik mungkin. Iya, Dwi Pangga. Aku berjanji akan menjaga dan sangat menyayangi Krishna. Terima kasih, Palastri. Kamu yakin ada penyusup yang lewat jendela itu masuk ke ruangan ini? Iya, aku yakin sekali. Tapi sepertinya tidak ada barang satupun yang hilang. Ayo.
kamu berhasil membawa tameng itu. Iya, Kang Mas. Kalau begitu, sekarang waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Kalian yakin ini akan berhasil? Tentu, Bajang. Bahkan kamu tidak perlu ikut peperangan. Serahkan semuanya pada Kamandanu, Dwi Pangga dan Sepati. Mereka akan dengan mudah mengalahkan Dewa dan Nakapati. Anu, kenapa suasananya tenang sekali? Apa jangan-jangan mereka belum tahu kalau tameng yang kita curi? Mungkin saja Dewa dan prajuritnya sedang tidur terlelap. Ini kesempatan baik untuk kita. Kita akan menyerang mereka di saat mereka tidur. Sama seperti mereka menyerang kita dulu. Kenapa? Kenapa kalian kaget? Aku yakin karena kalian melihat ada dua. Yang asli ada padaku, yang palsu ada padamu, Kamandanu. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh tameng itu. Serang! Kanjeng, prajurit kita banyak yang berguguran. Sebaiknya kita mundur terlebih dahulu. Benar, Kanjeng. Dewa terlalu kuat dengan tameng. Baik. Mundur! Mundur! Ayo kamu. Mudah-mudahan mereka bisa mengalahkan Dewa. Cepat. Maafkan kami telah gagal. Bagaimana kalian bisa kalah? Bukannya Dewa sudah tidak punya tameng itu lagi? Ternyata dia mengelabui kita. Dia sudah tahu kalau kita akan mencuri tamengnya. Tameng hamba curi, palsu. Dan kita telah dijebaknya. Ternyata mereka telah memasang prajurit di segala penjuru. Dari tampang-tampang kalian yang membawa itu, aku tahu kalian pasti baru dipecundangi oleh Dewa. Dengan kebungkaman kalian itu, berarti jawabannya iya. Dasar kalian semua adalah manusia-manusia bodoh.
Yunda. Yunda, kita harus membantu mereka untuk menangkan Kurawan kembali. Dan satu-satunya jalan untuk menang melawan dewa adalah menggunakan mustika itu. Oleh karena itu, aku minta izin padamu. Dengan sepenuh hati, Wisya. Aku izinkan mustika itu dipergunakan. Kalau begitu, aku pergi dulu, Yunda. Kamandanu, Ada apa, Wisya? kita harus kembali ke Kurawan dan menyerang mereka kembali. Itu tidak mungkin, Wisya. Dewa terlalu kuat dengan tameng. Kalau kita ke sana lagi, itu sama saja. Kita terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kamu tidak perlu khawatir. Kita kembali dengan kekuatan baru. Kekuatan baru? Iya, mustika ular yang ada dalam tubuhmu. Kamu pasti tidak tahu bagaimana kekuatan mustika itu. Tameng dewa pun tidak ada apa-apanya di hadapan mustika itu. Benarkah begitu, Wisya? Kamu lihat saja nanti. Nanti aku akan memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Dan kita tidak perlu membawa prajurit untuk ke sana. Cukup hanya kita berdua saja. Baiklah. Ayo. Berhenti! Kamu lihat saja nanti. Nanti aku akan memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Dan kita tidak perlu membawa prajurit untuk ke sana. Cukup hanya kita berdua saja. Baiklah. Ayo. Berhenti! Suruh pimpinan kalian keluar. Kalian mau apa? Mengusir kalian semua dari sini. Apa? Siap! Siap! Lebih baik, suruh pemimpin kalian keluar. Kamandanu, berani sekali dia datang kemari. Baiklah, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Mereka bukan lawan kalian. Ya. Mundur kalian. Ayo
mustika itu. Baik. Mustika siluman ular. Hubungan kakak dan adik telah aku putuskan sejak kamu mengangkat keturunan ular siluman karbitan itu menjadi ratu. Jangan paksa aku untuk menyakitimu. Keluarkan saja kemampuanmu. Ayo. Fuchsia, ini aku kembalikan mustikamu. Terima kasih. Sama-sama, Komandan. Ayo. Akhirnya, kita berhasil merebut Kurawan lagi. Kanjeng Respati pasti akan senang. Apa? Tidak sebaiknya kita mengejar dewa? Ini kecepatan kita untuk tahu siapa dia sebenarnya. Iya, kamu benar. Ayo. Aku yakin mereka tidak akan pergi jauh dari sini. Iya, Wisya. Kenapa berhenti? Napasku sesak sekali memakai topeng ini. Aku yakin mereka tidak akan pergi jauh dari sini. Iya, Wisya. Kenapa berhenti? Napasku sesak sekali memakai topeng ini. Kamu tenang saja, Nagapati. Kita pasti bisa merebut Kurawan kembali. Bukan itu yang kucemaskan, Sami. Yang aku cemaskan, mustika itu. Aku sudah lama sekali menginginkan mustika itu, Sami. Kalau aku sudah mendapatkan mustika itu, jangankan Kurawan, seluruh tanah Jawa ini bisa kumiliki. Iya, aku setuju. Sekarang kita lebih baik pergi dari sini sebelum mereka datang. Ayo. Jangan, Wisya. Kenapa? Orang seperti mereka tidak pantas dibiarkan hidup. Sudahlah. Selama ada mustika ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Aku sudah tidak sabar ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada Kanjeng Respati. Ayo, kita kembali ke Mangga. Kanjeng, hamba sudah mencari mereka kemana-mana. Tapi mereka tidak ada di dalam lingkungan istana. Kalau tidak ada apa-apa, mereka tidak mungkin pergi. Kamandandu. Kamandandu. Dari mana saja kamu? Kami semua mencarimu. Kanjeng, hamba serahkan apa yang seharusnya Kanjeng miliki.
mahkota Romoku dan Yadiaksa. Kamandanu, dari mana kamu bisa mendapatkan mahkota ini? Hamba sudah berhasil menaklukkan Kurawan dan mengalahkan dewa. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Kanjeng, berterima kasihlah pada Wisya. Iya, Kamandanu. Ini atas usaha kita bersama. Terima kasih, Wisya. Bajang, lalu bagaimana dengan nasib Kurawan? Kamandanu benar. Itu milik kalian. Aku sedikit pun tidak berkeinginan terhadap Kurawan. Aku sudah cukup bahagia memiliki Manguntur dan Narirati. Selamat Wisya, kamu dan Kamandanu telah berhasil merebut Kurawan. Tugas mustika ini sudah selesai, Yunda. Aku kembalikan padamu. Aku rasa sudah seharusnya kita kembali ke dunia kita, Yunda. Belum saatnya, Wisya. Rati dan yang lainnya masih terancam. Belum lagi Manguntur masih dikuasai oleh Bajang. Jadi belum saatnya kita kembali. Aku setuju dengan kamu, Yunda. Aku ikut denganmu. Jadi ternyata dewa itu adalah Nagapati. Benar kan? Berarti benar. Aku sudah menduganya dari dulu. Pasti Nagapati akan kembali ke Kurawan. Itu sudah pasti, Kanjeng. Tapi saat dia datang, kita akan pastikan kalau kita sudah siap. Menurutku, kita harus mengantisipasi dari sekarang. Kita harus bikin taktis yang lebih bagus mencegah Nagapati ini. Baik. Aku mempunyai gagasan yang sangat bagus sekali. Apa itu? Begini, Rom. Kamu itu memang bukan cuma bodoh, Bajang. Tapi kamu memang sudah benar-benar tidak waras. Biyung, jangan menghinaku. Iya, Bajang. Kamu memang tidak waras. Kalau kamu waras, kamu tidak akan menyerahkan Kurawan kepada mereka begitu saja. Aku masih waras, Eyang. Eyang dan Biyung itu yang pikirannya tidak beres. Karena dipenuhi oleh keserakahan dan ketamakan. Bajang! Tunggu, Biyung. Aku belum selesai bicara. Menurut aku sudah berbuat adil. Mereka yang bersusah payah mendapatkan Kurawan. Jadi mereka yang pantas mendapatkannya. Pokoknya sekali lagi aku tekankan. Apapun yang aku putuskan, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Aku penguasa di sini. Kurawan sudah dekat dari sini. Ini saatnya kita menjalankan rencana Kanjeng. Baiklah kalau begitu, Kamandanu. Bagaimana, Kamandanu? Sekarang Kanjeng sudah mirip sekali dengan dewa. Tapi pastinya aku lebih gagah daripada dia, kan? Tentu saja, Kanjeng. Kanjeng 10 kali lebih gagah dari dia. Baiklah, kita jalan sekarang. Ayo, Kanjeng. Wahai penduduk Kurawan, sekarang aku sudah berhasil merebut kekuasaan dari Nagapati. Tapi aku tidak ingin menduduki kekuasaan ini sendirian. Aku tetap memilih dewa sebagai tumenggung. Dia sudah bertobat. Terima kasih, Komandan. Karena kau telah memberikan kepercayaan kepadaku. Dan terima kasih juga karena kau telah memaafkanku. Sama-sama, Dewa. Aku harap kamu bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan berpihak pada rakyat. Aku bersumpah, aku akan menjalankan pemerintahan Kurawan dengan baik. Karena aku akan menjaga amanat ini.